Tuhan, selamat pagi dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang menghadapi segala kemungkinan bahaya. Ini bukan cuma satu saat, tetapi dalam segala saat, bahkan di seluruh dunia. Ya, saudaraku, kita akan membaca Lukas 21 ayat 26. Kita akan bangkit berdiri dan membaca ayat ini. Lukas 21 ayat 26. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, orang-orang akan mengalami gagal jantung karena ketakutan, sebab menantikan hal-hal yang akan datang ke atas bumi, karena segala kuasa di langit akan diguncangkan. Amin. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagian mungkin kita sudah tahu, sebagian belum. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita hanya melihat keadaan, seringkali kita merasa khawatir. Ya. Saudara, kalau kita tidak mengerti dan kita melihat bahaya, saudaraku, kita melihat macam-macam kemungkinan, baik yang sudah kedengaran kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tetapi kalau mata kita celik, kita akan melihat rencana Allah. Haleluya. Saudaraku, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua ini, ya. Saudara, kita akan melihat yang pertama, kita harus tahu saatnya. Kita baca Yesaya 21 ayat yang ke-11. Silakan. Demikian bunyinya, bahwa inilah firman akan hal Duma. Orang pun berserulah kepadaku dari Sir, hai penunggu, berapa jauh malam? Hai penunggu, berapa jauh malam? Ini satu pertanyaan, kita ini sudah sampai berapa jauh malam? Ya, mungkin masih lama, ada dua kemungkinan, mungkin sudah dekat. Kita belum tahu, saudaraku. Jadi kita lihat ada dua kemungkinan, masih lama, ini tidak tahu kapan, atau sudah dekat, sudah mulai masuk minggu ke-70 Daniel. Ya. Ini adalah lonceng akhir zaman. Daniel mendapatkan vision, saudaraku, dan nubuatan Daniel ini dalam 70 minggu akan diselesaikan. Dan yang terakhir, minggu ke-70 itu belum. Bahasa Surabayanya kancret. Ya. Jadi kalau ini lonceng Daniel sudah berbunyi dan minggu ke-70 Daniel ini terjadi, itu adalah akhir dari rencana Allah. Karena itu kita sering memakai minggu ke-70 Daniel ini
sebagai patokan. Sebab memang ini yang dipakai firman Tuhan. Ini yang sudah dinubuatkan dan ini akan digenapi. Ya, saudaraku, kita melihat jadi ada dua kemungkinan. Masih jauh atau sudah dekat. Kita sama-sama belum tahu. Tapi gejala-gejalanya beda. Kalau masih jauh, itu gejala-gejalanya tidak sama dengan kalau sudah dekat atau sudah masuk minggu ke-70 Daniel. Ya. Jadi kita cuma melihat nubuatan firman Tuhan dan kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan, saudaraku, tapi dengan patokan firman Tuhan, kita pegang untuk menghadapi segala kemungkinan. Baik sekarang, baik besok, bahkan baik di seluruh dunia. Haleluya. Kalau kedatangan Tuhan masih jauh, saudaraku, dan kalau kedatangan Tuhan sudah dekat, apa yang harus kita kerjakan? Memang karena belum tahu, kita harus bersedia. Kita baca lagi Matius 24 ayat 42. Silakan. Demikian bunyinya, sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui jam berapa Tuhanmu akan datang. Kita harus berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu jam berapa. Istilahnya itu kalau satu hari sudah berapa jauh malam, kita tidak tahu kapan, tapi Tuhan bilang berjaga-jagalah. Oh haleluya. Orang yang berjaga-jaga itu pasti untung. Meskipun masih lama atau sudah dekat. Misalnya Tuhan datang 100 tahun lagi. Kan sudah tidak jadi problem. Sudah tidak jadi, saudaraku, seolah-olah tidak jadi pokok utama. Andai kata misalnya seperti pemilu. Kalau pemilu itu 10 tahun lagi, ya sudah. Kita tidak terlalu memikirkan. Tapi kalau pemilu itu saudaraku 10 hari lagi, ya itu jadi perhatian kita. Tetapi kedatangan Tuhan, meskipun masih 100 tahun lagi, tetap kita harus berjaga-jaga. Sebab kedatangan Tuhan itu ada secara praktis, ada dua macam. Mati itu kedatangan Tuhan secara pribadi. Kalau tadi kita dengar satu saudara, ya dia masih bisa berterima kasih. Saudaraku, orang tuanya dipanggil Tuhan, itu mendadak. Itu kedatangan Tuhan secara pribadi buat setiap orang. Sebab mati itu selesai. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi lagi. Masih hidup, bisa plus, bisa minus. Dan yang kedua, yang kita tunggu, kedatangan Tuhan untuk semua di seluruh dunia dalam sekejap. Karena itu, meskipun kedatangan Tuhan masih lama, tetap perlu bersedia. Seperti Matius 24 ayat 42, pasti untung. Baik masih lama atau masih baru, baik kedatangan Tuhan secara pribadi atau bersama. Ya. Saudaraku, orang yang bersedia, dia sungguh-sungguh berjaga-jaga, dia pelihara hidupnya, dicocokkan dengan firman Tuhan. Saudaraku, kita sering mendengar tentang 7 kebutuhan pokok.
kalau kita bersedia, rohani akan tumbuh. Sampai di mana rohani kita tumbuh, itu jadi ukuran kemuliaan untuk kekal. Haleluya. Saudaraku, jadi kita perlu berjaga-jaga, ya. Itu menjadi ukuran kita untuk kekal. Nomor satu, orang yang selamat itu tempatnya lain daripada orang yang tidak selamat. Saudara lihat, beda, ya. Kita bisa melihat itu di dalam ukuran kemah suci, saudaraku. Jadi kalau kita di luar halaman, itu orang yang tidak selamat. Di sini nih plus minus, ya. Ini pada ukuran pada akhir zaman, ya. Saudaraku, kalau kita tinggal di dalam Kristus, itu dalam ruangan suci, dan sewaktu-waktu Tuhan datang, aman, selamat, dan kita bisa meningkat setinggi-tingginya. Saudaraku, kita lihat kalau Tuhan sudah dekat datang, saudaraku, dan kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang sudah dinubuatkan dalam minggu terakhir Daniel. Minggu ke-70. Andai kata Tuhan akan datang 10 tahun lagi, saudaraku, itu berarti kita menghadapi sesuatu yang luar biasa. Haleluya, ya. Sebab pada kedatangan Tuhan itu, saudaraku, gereja akan ditamatkan. Rencana Allah akan ditamatkan dengan hal-hal yang indah dan luar biasa. Terus meningkat sampai di puncak, saudaraku. Karena itu, kalau Tuhan datang, saudaraku, 70 tahun lagi atau 80 tahun, saudaraku, masih ada hubungannya, ya. Karena umur manusia rata-rata 70-80 tahun, kita ambil kira-kira 80 tahun, orang yang lahir 80 tahun sebelum kedatangan Tuhan, itu dinamakan generasi akhir zaman. Saudara, sebab pada waktu pengangkatan dia masih hidup. Jadi 80 tahun sebelum kedatangan Tuhan, saudaraku, itu generasi akhir zaman. Saudara lihat, dan orang-orang ini punya kemungkinan yang pertama ikut pengangkatan. Saudaraku, bahkan yang ikut pengangkatan ini ada sebagian kecil yang juga jadi sempurna. Kemungkinan kedua, mati dalam masa itu. Kemungkinan yang ketiga, tetap hidup tapi ketinggalan. Jadi generasi akhir zaman ini punya 3 kemungkinan. Ikut pengangkatan, yang lain tidak ikut karena sudah mati lebih dulu atau tertinggal masuk zaman antikris. Saudara lihat, orang-orang ini punya kesempatan yang istimewa. Haleluya. Saudaraku, kita lihat orang yang lahir itu tidak kebetulan, saudaraku. Itu sudah diatur Allah lebih dulu.
Siapa yang lahir zaman Daud, zaman Nabi Elia, atau zaman Jepang, saudaraku, sampai sekarang, itu semua tidak kebetulan. Tuhan bilang pada Abraham, nanti orang-orang Lewi yang akan lahir dari pinggangmu, itu Tuhan sudah tahu. Padahal kalau satu orang belum menikah, siapa jodohnya, ya tidak ada gambaran sama sekali tentang anaknya. Itu baru muncul ibu dan bapak jadi satu dan lahirlah anak, biasanya mengambil sifat sebagian dari ibunya, sebagian dari bapaknya. Jadi kalau belum menikah, tidak ada gambaran tentang si anak. Tapi Tuhan dalam Efesus 1 ayat 4 sudah tahu sebelum dunia ini dijadikan. Dia tahu nama-nama kita semua. Kita bakal duduk di sini nih, Tuhan sudah punya videonya, saudaraku, gampangnya. Buat kita itu aneh. Tapi Tuhan itu maha tahu itu artinya tahu lebih dulu. Karena itu siapa yang bakal lahir pada dalam generasi akhir zaman, Tuhan tahu. Itu khusus. Kenapa tidak dilahirkan sebelumnya? Ini orang-orang yang mendapat kesempatan khusus. Jadi kalau kita lahir di akhir zaman itu kesempatan khusus. Saudaraku, biasanya kita tidak mengerti. Saudara lihat, itu kita lihat ada golongan Kristus pertama dan golongan Kristus kedua. Saudaraku, golongan Kristus pertama itulah orang-orang yang hidup waktu Tuhan Yesus datang pertama kali. Ini, saudaraku, itu juga tidak kebetulan. Dalam Matius 17 ayat 13 ayat 17, coba dibaca, saudaraku, Tuhan kasih tahu sebagian besar mereka itu tidak sadar akan kesempatan itu. Coba baca. Demikian bunyinya Matius 13 ayat 17. Karena dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi-nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Saudara lihat, begitu juga dalam Lukas 10 ayat 23, nanti kita lihat, itu sama. Orang-orang itu di sekitarnya dia bilang, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, banyak orang-orang ingin. Misalnya raja-raja. Raja itu kan punya uang, punya kuasa, punya kedudukan. Jadi raja tidak mungkin, saudaraku, kalau dia ingin makan bakwan tidak bisa, pasti bisa. Mau pesta pasti bisa. Tapi mau ikut melihat Tuhan Yesus belum tentu. Kalau tidak diberi kesempatan oleh Tuhan, biarpun raja itu orang besar secara jasmani, biarpun nabi itu orang besar secara rohani, tidak bisa. Coba baca lagi, saudaraku, Lukas pasal yang ke-10, Lukas 10, kadang-kadang saya tidak hafal semua, saudara. Ayat 24. Demikian bunyinya, karena aku mengatakan kepadamu bahwa ada banyak nabi dan raja
ingin melihat apa yang engkau lihat, tetapi tidak dapat melihatnya, dan ingin mendengar apa yang engkau dengar, tetapi tidak dapat mendengarnya. Saudara lihat, orang besar jasmani dan orang besar rohani. Tidak bisa kalau tidak diberi kesempatan, biarpun dia orang besar rohani. Saya masih ingat beberapa orang, saudaraku, ada yang saya kenal, saudaraku pribadi, saudaraku ada yang saya tahu ceritanya, dia bilang, saya akan melihat kedatangan Tuhan. Ternyata tidak bisa, sudah mati. Saudaraku, ada satu hamba Tuhan pernah khotbah di sini, dia bilang, saya sangat rindu. Saya pikir saya akan melihat, seperti akan ikut melihat kedatangan Tuhan, mati. Saudaraku, ibu saya juga ingin ikut kedatangan Tuhan, tapi sudah meninggal lebih dulu. Saudaraku, orang besar jasmani, orang besar rohani, tidak bisa. Tuhan bilang orang-orang sekitarnya, kamu punya kesempatan, pakailah kesempatan itu. Begitu juga kita. Kalau kita, saudaraku, masih hidup 70-80 tahun sebelum kedatangan Tuhan, itu berarti mungkin sekali kita punya kesempatan itu. Saudara lihat, pakailah baik-baik. Orang dalam kedatangan Tuhan pertama tidak ngerti. Coba ngerti, waduh, coba kita lahir waktu Tuhan Yesus, waduh, saudaraku, apa yang saudara kerjakan? Kalau saudara lahir pada waktu itu ada Tuhan Yesus. Wah, kita bilang, Tuhan, saya ikut engkau. Yang dipilih cuma 12 murid, tapi banyak orang lain, termasuk perempuan-perempuan juga, dia ikut Tuhan Yesus kemanapun. Kalau kita hidup di saat itu, mungkin barangkali pekerjaan kita tinggal, sekolah kita tinggal, rencana kita tinggalkan. Pokoknya ikut Tuhan Yesus. Sebab itu kesempatan yang tidak bisa didapat, saudaraku. Begitu juga Tuhan Yesus kedua, itu kesempatan luar biasa. Jadi orang yang masih hidup 70 tahun atau 80 tahun sebelum pengangkatan, berarti waktu pengangkatan dia masih hidup. Kalau orang itu ngotot bersedia ikut pengangkatan. Kalau waktu Tuhan Yesus pertama, yang ngerti dia berubah. Dia percaya dia dapat selamat. Nikodemus, guru orang Yahudi, dia pikir, siapa orang ini? Luar biasa. Dilihat-lihat hidupnya indah, benar, disertai Tuhan. Lalu dia datang. Mati, kaget dia. Loh, kok mati? Dia ikut datang mengubur. Saudaraku, dia pikir-pikir, kok mati? Lalu apa selanjutnya? Saya kira Nikodemus ada di gereja mula-mula. Saudaraku, dan mereka bersukacita. Saudaraku, itu gereja mula-mula, tapi mereka mati. Bahkan rasul-rasulnya mati syahid. Sebagian orang gemetar. Lah kok mati? Di mana Tuhan? Petrus di penjara keluar. Paulus, Silas di penjara keluar. Tapi Yakob digergaji. Saudaraku, tapi ada Roh Kudus yang meyakinkan. Mereka tetap berapi-api. Mereka mati ketemu Tuhan.
Oh, baru ngerti. Tapi itu kesempatan Tuhan Yesus pertama. Orang yang dapat kesempatan Tuhan Yesus yang kedua, mungkin kita. Kalau 80 tahun atau 70 tahun, berarti kita masih ikut melihat kedatangan Tuhan. Kalau kita bersedia, kita akan ikut golongan yang diangkat. Luar biasa. Sebab itu ngototlah. Jangan bolosan. Jangan benci, jangan berzina. Jangan mencuri, jangan saudaraku tidak jujur. Utang dicicil, saudaraku. Sebab kalau kita tidak benar, tidak ikut, saudaraku. Ikut pelayanan dengan segenap hati. Saudaraku, belajar firman Tuhan yang limpah. Kita punya sekolah SAG, SAE. Ikut, saudaraku. Itu ada disusun kurikulum untuk sertifikat 1 tahun. Untuk tingkat S1. Kita tidak terlalu pusing tentang S1, S2. Saudaraku, tapi kita susun sampai S1, sampai S2. Bahkan yang punya ijazah S1 sekuler masih bisa. Itu tidak terlalu penting, cuma itu sebagai ukuran. Saudaraku, 4 tahun, 1 tahun, 4 tahun, saudaraku tambah lagi 2 tahun, tambah lagi 3 tahun, saudaraku, dan bisa dicicil. Kita bisa cicil sedikit-sedikit. Saudaraku, sampai hari ini juga bayarnya sesuka hati. Sampai orang-orang bilang, karena bayarnya sukarela lalu kurang dihargai. Kasih harga tinggi begitu. Ya, kita masih ketap-ketip dulu, saudaraku. Masih mikir, saudara ya. Tapi mutu tidak kalah. SKS yang kalau dihitung seperti sekolah biasa, sekitar 150, 160, ditambah lagi setingkat dengan S2 atau S3, saudaraku. Ikutlah, mumpung-mumpung kesempatan ini kita terima. Orang lahir 70 tahun sebelum Tuhan datang itu luar biasa. Ada lagi yang ekstra. Mungkin dia saudaraku 80 tahun sebelumnya. Barangkali masih ikut. Ada orang yang umur 100 tahun masih hidup. Anggota kita yang tertua 103 atau 104 tahun begitu. Yang paling tua, saudaraku. Ya, rata-rata kalau habis 70, 80 itu, saudaraku, badan itu sudah seperti oplet, murmurnya sudah longgar, sudah tidak bisa lari. Kalau naik tangga ya alon-alon, saudaraku. Tapi pokoknya masih hidup. Waktu masuk minggu ke-70, sesuatu yang ajaib terjadi. Kalau kita masuk golongan yang diangkat, tidak akan mati. Saudara lihat, masuk minggu ke-70 itu luar biasa. Saudaraku, saudara, saya coba terangkan sedikit. Ini banyak orang. Apa ini masuk golongan akhir zaman? Itu rahasia. Ada beberapa orang berani. Tahun 82 Tuhan Yesus datang. Tahun 90 sekian Tuhan akan datang. Bahkan ada yang sejak tahun 1904 kalau dia salah, sudah bilang Tuhan datang. Ternyata tidak datang. Saya kira semua saudara pernah dengar di Bandung itu tahun berapa saya lupa. Kira-kira 92 atau berapa.
Tuhan pasti datang. Itu pendetanya kalau ngajar, kalau bicara itu didengar banyak orang. Jadi banyak sudah yakin. Ternyata belum datang. Ada yang kecewa berat, saudaraku. Tetapi memang Tuhan bilang kita belum tahu. Saya tidak pernah bilang sekian tahun Tuhan datang. Nanti kalau sudah masuk minggu ke-70, kita akan tahu. Waktu kurang 3,5 tahun. Dan siapa yang masuk minggu ke-70 masih hidup, tidak akan mati. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, lihatlah, saya mengatakan kepadamu suatu rahasia. Tidak semua kita akan mati, tetapi kita sekalian akan diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir. Karena sangkakala akan berbunyi dan segala orang mati akan dibangkitkan tanpa kebinasaan dan kita akan diubahkan. Waktu Tuhan datang, itu yang mati bangkit, tapi kita yang masih hidup tidak mati, semua kamu tidak akan mati, tetap berubah. Masuk dalam pengangkatan, tidak pernah mati. Ini golongan istimewa. Andai kata cuma itu saja, luar biasa. Sejak Adam, semua orang telah tentu, telah pasti satu kali akan mati. Tapi golongan ini di akhir zaman tidak akan mati. Ini suatu rahasia, kata 15:51. Kita sering kadang-kadang menyingkat sebab banyak ayat-ayat ini diulang-ulang. Bukannya diulang-ulang untuk membuat orang bosan, tapi supaya kita makin mengerti dan bisa mentaatinya. Ini satu rahasia. Kira-kira supaya kita itu meskipun masih kabur, tapi sudah punya bayangan begitu. Saudaraku, kira-kira, ini hanya kira-kira, paling tidak bisa 700 juta, 750 juta. Sebab jumlah orang beriman 3 miliar, kalau seperempatnya saja, itu sudah 750 miliar. 7 juta. Andai kata cuma 500 juta, banyak loh saudara. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Tiba-tiba waktu Tuhan datang, hilang. Kita sudah belajar banyak tentang ini, saudaraku. Saudara lihat, gigi palsu ketinggalan, cincin, kalung, rambut palsu ketinggalan, pen-pen yang dioperasi ketinggalan. Jadi yang ketinggalan itu, saudaraku, gemeter dia. Orangnya tidak ada, tapi wignya ketinggalan. Itu waktu dioperasi ada pen-pen, sekrup-sekrup ketinggalan. Tidak pernah lihat dia. Yang dipasangi sekrup aja, patah tulang misalnya, dikasih plat terus disekrup. Itu caranya begitu, saudaraku. Keluar, loh sekrupnya apa ini? Tapi karena ada gigi palsu, ada kacamata, ada wig, saudaraku, dan pakaiannya ketinggalan semua. Kalau anaknya, suaminya kan tahu, pakaian dalamnya, suaminya ngerti, saudaraku, sandalnya, semuanya tahu. Kaget semua. Itu hilang, saudaraku, sebab ikut pengangkatan. Orang yang sudah mati tidak punya kesempatan ini. Orang yang lahir 100 tahun lalu tidak punya kesempatan ini. Tapi kalau kita lahir 70-80 tahun sebelum pengangkatan, kita punya kesempatan itu, bahkan ekstra. Ada beberapa orang
Sampai 100 tahun belum mati, nunggu kedatangan Tuhan. Saudaraku, itu tidak sembarangan. Tuhan menurunkan kita lewat orang tua, itu tidak sembarangan. Dan kalau sudah diturunkan, Tuhan juga beri kesempatan. Jadi ini andai kata Tuhan datang 10 tahun lagi, kebanyakan di antara kita punya kesempatan itu. Yang sudah meninggal tidak perlu kecewa. Dia meninggal dalam Tuhan, waktu Tuhan datang dia akan bangkit. Seperti seluruh orang-orang beriman sepanjang zaman. Tapi yang masih hidup punya kesempatan istimewa. Kita tidak pernah mengalami mati dan ikut pengangkatan. Luar biasa. Saudara bisa lihat, saudaraku, apa artinya tidak pernah mati? Mati itu adalah musuh terakhir. 1 Korintus 5 ayat 26, musuh terakhir adalah maut. Kalau satu orang Tuhan bilang lulus musuh terakhir, itu berarti ujian sebelumnya lulus semua. Kalau anak itu lulus SMA, itu berarti ujian kelas 1, 2, 3 dia juga lulus. Mungkin ada yang gugur, mengulang kembali. Pokoknya kalau sudah lulus SMA, sudah tidak pikir ujian kelas 1, 2, 3. Kenyataannya dia lulus semua. Saudara lihat, kalau kita mengalahkan maut, Tuhan Yesus yang permulaan mengalahkan untuk kita, maka itu berarti kita mengalahkan dosa. Bisa hidup suci. Saudaraku, tetap dalam kesucian, bahkan bisa meningkat lebih tinggi. Itu sudah dijanjikan Tuhan. Pada akhir zaman ini ada 2 puncak. Puncak dosa tambah jahat, tambah keji. Dosa meningkat terus sampai puncak-puncak dosa. Gunung dosa akan kelihatan. Dan satunya, kesucian akan meningkat sampai puncak-puncaknya. Saudaraku, bahkan sampai jadi sempurna. Golongan yang diangkat, itu golongan kita ringkas 1551, yang mengalahkan maut, sebagian jadi sempurna. Sebelum Tuhan Yesus datang, dia sudah naik ke sorga seperti Henokh dan Elia. Itu golongan 144.000 orang yang sempurna. Wahyu 14 ayat 1. Saudara lihat, saudaraku, jadi kalau kita ikut pengangkatan, itu berarti kita juga lulus dari dosa. Makin meningkat dalam kesucian, kita jadi orang-orang suci yang terus tumbuh. Ada orang bilang kalau masih hidup di dunia ya berdosa terus. Itu tidak ngerti firman Tuhan. Ada orang bilang yang orang suci itu cuma Petrus, Maria, Paulus. Mereka seringkali bilang Santo Paulus, Santa Maria. Itu betul. Tapi bukan cuma mereka. Kita juga. Orang-orang suci di Rom. Orang-orang suci di Korintus. Korintus itu juga ada anggota gereja yang bejat. Saudaraku, sampai macam-macam perzinahan. Kadang-kadang di dunia pun tidak terdengar waktu itu. Memang gereja itu ada lalang, ada gandum. Orang hamba-hambanya bilang, lalangnya dicabut. Jangan. Sudah masuk gereja, kamu injili, kamu nasihati, kamu doakan. Supaya lalang ini jadi gandum.
Orang percaya Tuhan Yesus itu bisa berubah total. Yang lama lenyap, yang baru terbit. Saudara lihat, orang Korintus itu ada gandum, ada lalang. Tapi kalau satu orang masuk golongan pengangkatan, orang itu hidup dalam kesucian. Meskipun ada lalang-lalang di sekitarnya, dia tidak lagi benci. Biarpun orang-orang menjahati dia. Dia hati-hati dengan cerdik, tapi tidak benci. Mau mengampuni. Rumah tangganya betul. Tidak nyeleweng, tidak punya will sekalipun dalam pikiran, juga dalam HP tidak ada. Itu golongan yang mengalahkan musuh terakhir. Segala dosa dikalahkan. Juga tidak sombong, tidak sedikit-sedikit tersinggung. Saudaraku, orang yang sedikit-sedikit tersinggung itu namanya sombong. Hati-hati ketinggalan. Kita bisa hidup suci, mati lepas dari dosa. Rom 6 ayat 2. Jikalau putra itu memerdekakan engkau, maka merdekalah engkau dengan sesungguhnya. Saudara lihat, jadi orang yang sudah mengalahkan musuh terakhir, itu juga sudah mengalahkan dosa. Kalau ada yang hidup dalam dosa, itu buang kesempatan. Dia tidak ikut pengangkatan. Yang ikut pengangkatan bukan lalang. Lalang gandum baru saat penuaian boleh dipotong, lalang dibakar, gandum masuk gudang, masuk lumbung, ikut pengangkatan. Siapa yang hidup dalam dosa itu membuang kesempatan dari Tuhan. Saudaraku, itu orang yang lulus ujian akhir, dia lulus hidup dalam kesucian. Apa bisa? Bisa. Dipimpin Roh. Mungkin kecekluk, lekas diperbaiki hari itu juga. Kedua, semua sakit dan cacat sembuh. Waktu masuk minggu ke-70, mungkin sudah tua. Jalannya seperti robot. Berubah. Segala penyakit sembuh. Segala cacat sembuh. Sebab maut dikalahkan. Itu penyakit itu akhirnya jadi maut. Cacat-cacat jadi maut. Cacat jantungnya, cacat livernya, cacat ginjalnya, cacat pembuluh darah atau otaknya sembuh. Luar biasa. Mujizat terjadi bukan main. Dalam 3,5 tahun sebelum pengangkatan, ini zaman yang luar biasa. Saudaraku, semua sakit sembuh. Haleluya. Nanti kebaktian senior itu bisa sama seperti kebaktian kaum muda. Saudaraku, kalau senior itu pulang orangnya jalannya alon-alon. Saudaraku, jadi alon-alon, itu betul. Kalau cepat-cepat gelundung, jangan alon-alon. Tapi dalam minggu ke-70 lain. Kalau kita lihat anak-anak kecil tuh, tangga itu lari, naik turun. Saudaraku, luar biasa. Sekarang sudah ada kesembuhan, tapi belum total. Di sini total. Haleluya. Saya masih mikir, yang pikun, Alzheimer, dan sebagainya, apa sembuh? Sembuh semua. Luar biasa. Saudaraku, bukan main. Sebab sudah lulus ujian akhir. Dan juga segala bahaya, segala ancaman, segala celaka, segala malapetaka, dan lain-lain. Semua, saudaraku, itu semua arahnya kepada maut. Celaka, saudaraku, bahaya, akhirnya arahnya kepada maut. Lah kalau maut lulus, ini semua lulus. Lolos, lepas, lulus.
luar biasa. Bisa lihat saudaraku, jadi dalam segala bahaya, segala ancaman, tetap lolos. Oh haleluya. Itu artinya 15:51. Sehingga kita tidak khawatir apa-apa lagi. Saudaraku, luar biasa. Bahaya itu Tuhan bilang 1000 jatuh di kiri. Mati mengerikan. 10.000 jatuh di kanan. Itu hebat saudara. Kita dengar 1-2 korban saja sudah merinding. Bulu roma berdiri. Kadang-kadang ada bom meletus, 20 orang mati. Aduh, saudaraku, itu sudah membuat hati berdebar-debar. Kadang-kadang kita dengar ledakan, 6 orang meninggal. Saudaraku, itu sudah mendebarkan hati. Sampai-sampai, saudaraku, kalau masuk airport, mesti lewat kelungan itu, diperiksa semua. Jangankan airport, hotel, bahkan ada katanya mall, itu juga lewat. Saya pernah sesudah konferensi di Jakarta, masuk ke istana, ya lewat itu. Saudaraku, tidak boleh bawa bedil, tidak boleh bawa pisau, masuk di istana. Saudaraku, sebab kalau ada 5-10 orang mati mengerikan. Aduh, kalau 1000 gimana saudara? 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Mengerikan, tapi kita akan lolos. Bela-bela datang lolos. Itu golongannya 15:51. Karena itu saudara, kalau kita lahir sekarang, Tuhan itu khusus melahirkan kita sekarang, itu berarti kita diberi kesempatan untuk ikut dalam hal itu. Saudara lihat, golongan Kristus pertama tidak sadar. Saudaraku, golongan Kristus kedua, artinya waktu Kristus datang kedua kalinya, banyak juga tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, kita coba pikir, akhir zaman kedatangan Tuhan itu dahsyat. Dosa kejahatan meningkat, kesucian meningkat. Tapi kesucian tidak masuk koran. Orang-orang tidak tahu. Yang masuk koran yang jahat-jahat ini. Yang berkaur-kaur ini yang masuk koran atau media sosial. Tapi yang suci sedikit. Itu jelas di gereja. Itu jelas di Alkitab. Itu jelas buat orang yang matanya terbuka. Sebab itu Tuhan bilang, berbahagialah orang yang melek matanya, yang terbuka telinganya. Karena dia tahu ini kesempatan dari Tuhan. Coba baca. Matius 13 ayat 16 dan 17. Ayo kita baca. Demikian bunyinya, Matius 13 ayat 16 dan 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudara lihat, berbahagia. Sebab matamu bisa lihat, telingamu bisa dengar. Apa itu? Ayat 17. Karena dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi-nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihat, dan mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengar. Saudara lihat, jadi orang yang bisa ngerti, bisa lihat, bisa dengar, itu bahagia. Karena orang yang mengerti, lalu dia punya tujuan. Seperti keledai balung dalam Kejadian 49 ayat 14 sampai 15.
itu mogok. Tidak mau suruh jalan. Diberi beban, toto ambruk, tidak kuat. Saudaraku, orang Surabaya bilang aras-arasen, malas. Tapi sesudah matanya bisa lihat tujuan yang luar biasa, bangun dia. Beban itu dipikul, tidak berat, jalan dengan tegap. Sebab matanya sudah melihat, itu orang bahagia. Kalau bisa lihat, saudaraku, rencana Allah tidak gemetar. Rencana Allah itu justru luar biasa. Saudaraku, kita melihat ini gambarnya yang sering kita lihat, tidak semua ditunjukkan supaya hemat waktu. Ini mogok. Saudaraku, tapi waktu dia bisa lihat, wah, gairah, semangat. Saudaraku, ini ikut SAE Keledaya. Sebab kalau di gereja diusahakan supaya kejadian sampai wahyu itu sudah diberitakan. Saya punya satu skema kejadian sampai wahyu setiap tahun. Jadi saya lihat ini yang sudah masuk mana saja. Oh, Amsal Sulaiman belum masuk. Sekali-sekali mesti diberi. Oh, Hosea belum masuk. Tentu perjanjian baru paling banyak. Matius, Markus, Lukas. Sekarang ini Matius 13 ayat 16-17. Wahyu sudah setiap ayat, saudaraku. Tapi kalau bisa lengkap. Tapi sulit. Sebab gereja itu tiap minggu berubah-berubah. Orangnya juga berubah-berubah. Tapi kalau sekolah Alkitab itu secara sistematis. Karena itu kita juga bikin pameran nikah dari mulai bujang. Lalu cari jodoh. Lalu tunangan. Lalu kawin. Lalu apa saja yang boleh orang kawin dan sebagainya. Sampai kita masukkan juga keluarga berencana. Bagaimana kalau punya anak, bagaimana jadi ibu, bagaimana jadi bapak. Itu secara sistematis satu persatu kira-kira pernikahan 27. Saudaraku, kira-kira sekian. Supaya komplit. Kalau sekolah itu di absen. Tidak datang, orang Surabaya bilang dienting-inting. Saudaraku, kamu tidak boleh ujian kalau embolosan. Jadi lengkap. Kalau kita dapat lengkap, pengertian kita jadi indah. Orang kalau ngerti untuk mentaati itu gampang, saudaraku. Lebih mudah. Saudara lihat, pertama kali saya buat nasi goreng. Waktu itu SMP itu. Susah buat saya, saudaraku. Kalau kita ngerti caranya gampang. Bikin rawon, bikin soto. Kalau tahu caranya sambil ngelindur-ngelindur ya jadi rawonnya. Ya enak. Tapi kalau orangnya enggak ngerti, waduh diapakan ini? Nanti lupa keluarnya enggak masuk. Loh kok seperti sop ini? Nanti loh kok asin? Jadi kalau enggak ngerti itu taat itu mengatur itu sulit. Kalau kita mengerti, kita punya pendirian. Orang kalau tidak mengerti tidak punya pendirian. Kenapa itu boleh? Kenapa tidak boleh? Kalau ngerti mudah. Dan kita bisa taat dengan mudah. Sehingga hidup kita punya fondasi. Pendirian itu fondasinya kokoh. Angin ribut datang tidak roboh. Sesuatu banjir, hujan tidak roboh. Akhir zaman itu begitu dahsyat tidak roboh. Sebab punya pengertian lengkap. Jadi kalau kita belajar indah. Kadang-kadang ada guru sekolah minggu.
Dia jemput anaknya. Lu kenapa enggak ikut? Oh les. Les apa? Les balet katanya. Les apa? Les sekolah. Satu hari itu bisa berapa banyak les, sekolah minggu dikorbankan. Toh enggak dapat ijazah. Toh tidak dapat apa-apa. Saudaraku, itu bodoh. Orang Kristen tidak ngerti firman Tuhan, tidak punya pendirian. Bingung, mudah hanyut, ikut arus. Dan dia akhirnya roboh. Sekalipun sudah masuk golongan akhir zaman, gas, GAZ, tetap binasa. Kita mesti bersedia, mesti belajar firman. Ini rupanya dia ikut SAE ini, saudaraku. Jadi dia jalan, ngerti, saudaraku. Belajar firman Tuhan. Sejam saja tidak cukup. Jadi praktis itu. Jadi ke gereja sejam saja. Nyanyinya 20 menit, sembahyangnya 5 menit, lain-lainnya 5 menit. Lalu firmannya setengah jam, pulang. Seger. Tidak tertuduh, sudah ibadat. Tapi ditanya, tidak ngerti apa-apa. Saudaraku, kalau sekolah seminggu cuma 1 hari, mana bisa lulus? Mana bisa ngerti? Saudaraku, anaknya bilang, Pak, ini sekolah istimewa, seminggu cuma 1 hari. Kita jawabnya apa, saudara? Kamu gendeng nah, iya toh? Meskipun sekolahnya luar biasa, SD saja seminggu cuma 1 hari, apalagi SMA. Mau jadi apa kamu? Mana mungkin bisa ngerti ilmu alam? 1 tahun cuma datang 50 kali. Mana ngerti hukum Paskal? Mana bisa mengerti, saudaraku, hukum kekekalan masa dan sebagainya? Itu belajar. Saudaraku, karena itu kita ini kemungkinan besar sudah masuk akhir zaman. Apalagi kalau Tuhan datang 10 tahun lagi, berarti kita punya kesempatan luar biasa untuk ikut golongan yang tidak akan mati, lulus ujian akhir, saudaraku, dan mengalami luar biasa. Sebab itu, saudaraku, jangan diremehkan. Kita lihat tadi, dosa hilang, bisa tumbuh dalam kesucian, penyakit sembuh. Itu bukan berarti kalau begitu kita boleh sembarangan. Tidak. Jaga kesehatan sepatutnya, sepantasnya. Tidak perlu berlebih-lebih. Juga celaka, mara bahaya, ancaman, itu juga akan lolos, lepas. Soalnya ujian akhir sudah selesai. Karena itu bersedialah, saudaraku. Kita ini punya kesempatan banyak, tapi banyak orang tidak sadar. Seperti kedatangan Tuhan yang pertama, raja-raja, nabi-nabi tidak dapat. Kamu dapat, tapi kamu mengabaikan, kamu meremehkan. Kita dapat kesempatan itu. Kalau Tuhan datang 10 tahun lagi, saya kira masih mungkin. Saya tidak berkata 10 tahun lagi. Andai kata itu masih mungkin. Itu berarti sebagian besar dari kita yang sungguh-sungguh bisa ikut golongan 1551. Kalau toh kita sudah bersedia, ternyata mati, tidak apa-apa. Ternyata Tuhan datang 100 tahun lagi, tidak apa-apa. Tidak rugi. Kita bersedia sungguh-sungguh tumbuh dalam kesucian, pengertian, saudaraku, taat dipimpin Roh. Itu jadi ukuran kita untuk abadi. Saudara lihat, jangan cuma perkara jasmani. Carilah dulu kerajaan sorga dan hidup benar, kebenarannya.
maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengerti ini, banyak saudara part-time, tapi pelayanannya bisa seperti full-time. Saya ada satu saudara dari luar kota, kadang-kadang datang ke saya, lalu diskusi luar biasa. Dia part-time, tapi kerjanya seperti full-time. Saudaraku, kerjanya dia punya banyak sapi, pemerahan susu sapi. Jam 8 selesai, lalu dia mulai besuk, keliling, cari jiwa. Saudaraku, tiap hari. Malah dia sampai di RRC. Lu ada apa kamu ke sana? Dagang? Enggak. Buat bersaksi. Oh, hatinya begitu bergairah. Tapi sekarang dia sudah mati. Saya yakin dia lebih tua dari saya. Tidak sia-sia. Sampai di mana dia bekerja dan tumbuh, itu akan mengikut menyertai dia selama-lamanya. Apalagi kalau 10 tahun lagi, kalau 20 tahun lagi Tuhan datang, kita punya kesempatan itu. Bukan kebetulan kita lahir ini. Saudaraku, pakailah. Dan kalau kita cari kerajaan sorga dan kebenaran nomor 1, juga yang lainnya ditambahkan. Itu Tuhan janji dan pasti kita terima. Bersedialah. Saudaraku, baik di dalam gereja, kita kerja seperti tubuh Kristus. Saudaraku, makin lama kerjasama lebih banyak. Saudaraku, tapi semua punya ikatan, persekutuan, pelayanan. Saudaraku, dalam roh, dalam tubuh Kristus yang baik. Cocokkan dengan firman Tuhan. Naik terus, bersedia. Saudaraku, luar biasa. Kesempatan ini, raja-raja dan nabi-nabi yang lain tidak dapat. Coba Daud ditanya, Daud, kamu mau jadi golongan Kristus kedua? Wah, mau, saudaraku. Tapi dia tidak dapat kesempatan itu. Sesudah dia melakukan kehendak Allah pada zamannya, Daud mati. Salah satu sebabnya, sebab dia ambil istrinya orang. Saudaraku, itu sangat keji. Dan dia bunuh Uria. 2 kesalahan besar juga penghitungan. Coba tidak, mungkin Daud juga bisa terangkat seperti Henokh. Dia sangat berkenan kepada Tuhan. Kalau berbuat dosa itu rencana Allah merosot. Sayang. Orang yang masuk 1551 tumbuh dalam kesucian. Luar biasa. Sebab itu saudaraku, kerjakan baik-baik. Kita akan mengalami penamatan rencana Allah yang luar biasa. Jangan takut, kesukaran bahaya. Saudaraku, saudara lihat yang ini. Saudaraku, kalau matamu celik, telingamu bisa mendengar, kamu berbahagia. Sebab kamu akan melihat, mendengar yang luar biasa. Tapi kalau buta, waduh bahaya, bahaya. Salibnya besar. Oh, di mana-mana mati. 1000 di kiri, 10.000 di kanan. Saudaraku, bahaya. Dosa meningkat luar biasa. Kejahatan di mana-mana. Saudaraku, barusan beberapa hari yang lalu saya dengar di Bridgestone pagi, tiap pagi saya datang, saudaraku, ada Bridgestone pagi, ada Bridgestone Senin, ada Bridgestone setengah jam sebelum kebaktian, ada Bridgestone Jumat, ada Bridgestone DPS. Itu semua indah. Kalau memang
kerja, nggak bisa ikut doa pagi. Cari kesempatan lain atau di rumah sembahyang. Saudaraku, indah. Waktu itu saya dengar ada guru atau apa dibunuh, terus dipotong-potong masukkan di koper. Ini dari dulu sudah ada. Sekarang itu jadi mode. Ngeri, saudara. Masa sudah dibunuh dipotong-potong? Begitu kejam. Dosa akan meningkat. Saudaraku, belum lagi perang ideologi, belum lagi perang atom, belum lagi kesukaran ekonomi, belum lagi malapetaka. Macam-macam malapetaka terjadi. Banyak korbannya di mana-mana. Saudaraku, saudara lihat, kalau mata buta itu cuma lihat gunung dosa dan kejahatan. Aduh. Toto kena serangan jantung mati. Saudaraku, cuma mendengar jadi gemetar. Tapi kalau mata kita celik, kita melihat rencana Allah yang indah. Dan kita akan mengalami. Jadi kalau celik, lihat rencana Allah itu luar biasa. Oh haleluya. Sehingga kita tidak terlalu takut. Kita bisa mengatasi diri kita. Saudaraku, bukan cuma kejahatan naik. Bukan cuma dosa naik. Saudaraku, kita akan lihat perkara-perkara yang luar biasa. Betul 1.000 jatuh di kiri. Betul 10.000 jatuh di kanan. Sekarang kelihatannya belum banyak. Kalau 2 jatuh di kiri, 50 jatuh di kiri kanan, masih ada. Di New Zealand berapa puluh, hampir 50, satu dunia goyang. Ngamuk-ngamuk satu dunia. Saudaraku, mengutuki orang yang tidak tahu peri kemanusiaan. Seluruh dunia goncang. Baru 50. Ini 1.000 di kiri, 10.000 di kanan. Kita lewat. Tidak betul kita lihat, kita mesti hati-hati, kita harus berani melihat fakta. Tapi kita tidak ketakutan. Haleluya. Saudaraku, di mana-mana ada korban. Dosa kejahatan meningkat. Luar biasa. Saudaraku, ini orang 1551, mobil ini diberi nama 1551. Tenang, itu musuh di mana-mana. 1.000 sudah jatuh, 10.000 jatuh. Tapi dia tenang saja. Justru bisa lihat, oh itu singa, oh itu ada ular kobra, oh itu ada ular berbisa, oh itu ada beruang. Saudaraku, kita lihat algojo ini. Tapi Tuhan bilang, kamu semua tidak akan mati. Ini rahasia. Orang yang ngerti, dia pakai kesempatan ini. Dia lihat gunung kejahatan, tapi dia naik dalam gunung kesucian. Tuhan akan memberi kesempatan, perlengkapan, fasilitas yang limpah di akhir zaman ini. Kalau kita jalan betul. Kalau kita di jalur yang betul, jalur kesucian, jalur ketaatan. Saudaraku, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Saudaraku, Tuhan akan terbuka semua. Matius 10, 26, 27. Jangan takut. Sebab semua yang tersembunyi akan dibuka. Kalau kita sudah tahu rahasianya, tidak takut. Kalau ada pertunjukan, drama, waduh begitu berbahaya, mau dibunuh. Tapi kita tahu skenarionya, tahu ceritanya. Habis itu lolos. Jadi lihat begitu ya, tidak apa-apa.
Coba tidak ngerti, waduh takut. Kalau kita tahu, tidak takut. Kita tahu apa yang Tuhan kerjakan. Dosa kejahatan meningkat luar biasa. Gereja juga akan tertekan. Seperti perempuan dalam Wahyu 12 itu sampai lari terbirit-birit dikejar ular naga. Tapi akhirnya bukan dicaplok ular naga, tapi dia lolos. Kita tahu itu dari nubuatan firman Tuhan. Saudaraku, lari terbirit-birit, tapi tetap lolos. Haleluya. Saudara lihat, lari, lalu bumi membelah. Saudaraku, sehingga dia terhambat. Air yang disemprotkan itu masuk ke dalamnya. Perempuan ini lari. Saudaraku, ada gambar yang lain. Ular naga itu menyemprot air yang jadi air bah. Yang keluar dari mulut itu terutama hoax. Saudaraku, macam-macam pengajaran salah, macam-macam bohong, macam-macam falsafah yang jelek, macam-macam ancaman. Iblis itu kalau ngancam pinter, tapi tidak ada satu jadi kalau Tuhan tidak kehendaki. Kita tetap akan dapat pencobaan, tapi tidak lebih dari kekuatan kita. Selama kita lekat dengan Tuhan, tandanya 7 KPR, kita bisa sukacita, bisa sembahyang, bisa ibadat tak bolosan, senang firman Tuhan, belajar terus, hidup dalam kesucian, pikul salib. Itu orang yang di dalam Tuhan, tandanya 7 KPR itu jalan. Saudaraku, dia tidak akan kena. Tidak lebih dari kekuatan. Kita akan sanggup. Orang yang cinta Tuhan, segala sesuatu akan berubah jadi kebaikan. Itu firman Tuhan terbuka. Betul, kita akan ikut. Saudaraku, sebagian orang beriman akan kena. Saudaraku, gandum tidak kena. Saudara lihat, saudaraku, itu sudah dikatakan Tuhan lebih dulu. Ya, saudaraku, jadi golongan 1551 itu jadi secara supaya lebih jelas ini dulu, ya. Jadi gas generasi akhir zaman itu orang-orang yang masih hidup sampai Tuhan Yesus datang. Jadi sampai 60-70 tahun orang itu masih bisa tergolong gas. Dan semua orang yang hidup 80 tahun sebelum kedatangan Tuhan, sebagian percaya Tuhan Yesus. Tidak semua mau percaya. Mereka yang percaya itu masuk golongan Kristus kedua. Itu punya kesempatan indah. Golongan Kristus pertama 2000 tahun yang lalu. Golongan Kristus kedua, waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua, itu punya kesempatan luar biasa. Kalau kita mau bersedia, kita akan jadi golongan 1551, ikut pengangkatan. Ini keterangannya, sebagian jadi sempurna. Saudara lihat, luar biasa. Saudaraku, jadi ini skema lagi, kalau diberitahukan sekali mungkin lupa, saudaraku. Sebab itu kalau sekolah itu lebih indah. Sudah diberitahu, ada catatannya, ada ujiannya. Jadi mesti belajar. Kalau tidak ada ujiannya, biarpun firman datang telat cuma seberapa jamnya tidak apa-apa. Tidak ada ujian. Saudaraku, kira-kira 10 menit sebelum Bapak terima kasih, dia duduk. Lalu berdiri, Bapak terima
kasih, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sekolah, tidak boleh ujian itu. Tidak lulus. Ini gas gereja akhir zaman, jadi golongan Kristus kedua. Kalau dia mau bersedia, mak dahsyat. Hidup suci di mana saja, dalam hal apa saja, kapan saja. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan dia bersuka cita dengan 7 KPR. Dia masuk golongan yang akan ikut pengangkatan. Jangan buang kesempatan ini. Tuhan akan memberi fasilitas yang limpah. Firman Tuhan akan terbuka semua. Luar biasa, saudaraku. Kalau saudara bisa bandingkan, apalagi yang sudah bisa bandingkan 40 tahun yang lalu, beda. Sekarang di mana-mana firman Tuhan terbuka. Saudaraku, dulu orang cerita kerajaan 1000 tahun ribut geger karena sama-sama tidak ngerti. Tapi sekarang semua mulai ngerti. Memang tidak semua orang yang tekun Tuhan beri pengertian. Begitu juga Roh Kudus bekerja luar biasa. Saudaraku, kalau kita tidak jadi liga bis, ketinggalan. Harus jadi liga bis. Pelitanya ada minyak, persediaannya juga ada minyak. Ini nyala, ini dipakai, ini tidak nyala. Meskipun tidak nyala, penuh Roh Kudus. Meskipun tidak sakit, meskipun tidak ada bahaya, meskipun tidak ada kebutuhan, tetap penuh Roh Kudus. Sampai pengurapannya makin limpah. Dan pada minggu ke-70 banyak yang punya pengurapan tanpa batas. Sehingga masuk dalam kesempurnaan. Itu hujan akhir minggu ke-70. Persekutuan akan jadi manis. Saudaraku, kita bisa bersekutu di dalam roh. Seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka bersekutu itu begitu indah. Bapa, Putra, Roh Kudus itu tidak pernah rengat. Saudara lihat, kalau cingkir ada rengatnya sedikit, waduh, ini bisa pecah. Tidak pernah. Bapa, Putra, Roh Kudus begitu manis bersekutu. Kalau suami istri geger terus, tidak masuk 1551. Siapa yang kemarin gegeran, suami istri, angkat tangan. Ya tentu dalam hati. Saudaraku, hati-hati. Kita boleh berbeda pendapat, itu justru menguntungkan. Apa yang tidak dilihat istri, dilihat suami. Suami ngomong, jadi tertolong istri. Balok di mata tidak kelihatan, suaminya tahu atau istrinya tahu. Dan orang yang jujur, iya ya, ini balok dibuang. Tumbuh jadi kuat. Perlu penuh Roh Kudus. Perlu bersekutu seperti tubuh Kristus. Jangan gegeran terus. Semua orang itu ada kekurangannya. Yang satunya sombong, yang satunya medit, yang satunya itu bukan berarti belum ikatan, tapi kecenderungan. Yang satunya malas. Ya sudah, saudaraku, ampuni. Kalau bisa nasihati, tolong menolong. Kalau dilihat setiap orang, ini kenyataannya, pasti ada kurangnya. Ada cacatnya setiap orang. Itu belum, bidang itu belum tumbuh cukup. Belum terikat dosa, tapi sudah ada kelemahannya. Ini kalau ngomong, wah, tidak senang saya sama dia. Tidak mau duduk bersama, itu siasat setan. Tetap duduk bersama, ampuni, doakan. Kalau bisa saling nasihat. Apalagi kalau itu domba yang Tuhan bebankan di PS, di
seksi, atau apalagi anak sendiri, kasih tahu. Biarpun anaknya sudah pinter, gajinya besar, orang tuanya pensiun, tetap kasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu marah, tidak dipelihara, sakit dan dimasukkan rumah sakit. Lah kenapa takut? Ada Tuhan. Apalagi kalau masuk 1551, sakit, cacat, semua akan lenyap. Ada persekutuan yang manis. Saudaraku, itu mulai dari suami istri. Jangan geger. Masih ada suami istri yang geger. Itu artinya masih dalam pengobatan. Kita itu belajar seperti Tuhan Yesus, tabib, bukan algojo. Kalau algojo lihat salahnya ini enaknya dihantam. Algojo cari jalan untuk membunuh. Tapi tabib lain. Kalau ada orang sakit datang, tabibnya, sakit apa ini ya? Diobati apa ya supaya cepat sembuh? Enaknya gimana ya? Hati ada kasih Kristus. Bersekutu. Kita belum sempurna. Jangan cuma lihat jahatnya, jeleknya, cacatnya. Coba lihat yang bagus. Semua orang itu beberapa segi sudah bagus, beberapa masih kurang, beberapa ada jelek. Itu perlu saling nasihat, belajar firman supaya yang kurang diperbaiki. Masih ada orang Kristen ngamuan. Siapa yang di sini suka ngamuan? Angkat tangan. Saudaraku, ya dalam hati. Istrinya tahu, suaminya tahu. Mungkin orang lain tidak tahu. Siapa yang suka dendam? Saudaraku, kalau sudah pegel, sampai buyutan tetap pegel, itu dosa. Jangan gampang-gampang benci orang. Suci, naik, bebas dari dosa, mati lepas dari dosa. Tentang orang jahat tidak bertobat, nanti Tuhan yang akan mengajar. Pembalasan itu urusan Tuhan. Jangan kamu membalas, ampuni, mintakan berkat. Tapi ada orang Surabaya bilang dablek, keras hati, satu kali dijewer, dipukul oleh Tuhan. Saudaraku, tetap ampuni. Ada suami yang tidak jujur, tidak suci, istrinya sampai pegel. Saudaraku, ampuni, cintai. Kalau melebihi batas, hati-hati, ada hakim yang adil. Saudaraku, biar kita belajar bersekutu dengan baik. Sehingga jadi indah. Rumah tangga, sel, pelayanan, gereja, antar gereja, bahkan seluruh dunia akan jadi seperti satu perempuan yang indah. Ajaib, Bapa, Putra, Roh Kudus bekerja penuh di dalam dia. Fasilitas akhir zaman itu luar biasa. Persekutuan begitu manis. Saudaraku, mujizat-mujizat terjadi. Perjamuan suci setiap hari. Saudaraku, kenapa? Ini ada perjamuan suci. Siapa yang makan tubuhku, minum darahku, aku tinggal di dalam dia, dan dia di dalam aku. Jadi lekat begitu indah. Dan kedatangan Tuhan terjadi dalam sikon perjamuan suci. Karena lekat, hidup dalam kesucian, dipimpin Roh, penuh pengurapan, saudaraku, luar biasa, menghadapi apa saja menang. Tuhan di dalam kita itu tidak pernah gagal. Jikalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Di tengah-tengah perjamuan suci Tuhan datang. Kita baca Lukas 17:37, murid-murid tanya, kapan Tuhan? Satu diangkat, satu ketinggalan. Mereka tanya, kapan Tuhan? Tuhan menjawab bukan kapan, di mana itu terjadi. Coba kita baca Lukas 17:37. Silakan. Demikian bunyinya,
Lukas 17 ayat yang ke-37, lalu mereka menjawab dan berkata kepadanya, "Di mana Tuhan?" Dan ia berkata kepada mereka, "Barang di mana ada tubuh itu, di sanalah berkerumun burung nasar." Murid-murid tanya, di mana? Separuh diangkat, separuh ketinggalan. Itu di mana? Tuhan tidak jawab di situ, di sini, tapi Tuhan kasih tahu di mana ada tubuh, saudaraku, itu tubuh yang dipecah-pecahkan, yang berdarah, dan ada burung nasar, itu tingkat rohani yang tinggi. Disitulah, di tengah-tengah sikon perjamuan suci. Karena perjamuan suci tidak boleh ngawur. Dengan sungguh-sungguh, siapa yang makan tubuhku, minum darahku, aku tinggal dalam dia, dan dia di dalam aku. Kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Luar biasa hari-hari itu. Sebab itu perjamuan suci setiap hari. Kita sekarang cuma sebulan 3 kali. Sekali minggu pagi, minggu sore, dan Rebo. Saya kira belum perlu ditambah, karena ada yang makan perjamuan suci nekat. Masih punya kebencian makan perjamuan suci. Itu namanya nekat. Saudaraku, tidak mau bertobat. Hari ini jikalau engkau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Waktu dekat, minggu ke-70 tiap hari. Mereka mau disucikan. Terus meningkat dalam kesucian sampai puncak. Tuhan beri perlengkapan yang luar biasa. Juga ada pelayanan orang sempurna. Saudaraku, Yakya 1:51. Luar biasa. Kecepatan tumbuh waktu itu seperti kilat. Itu ukuran ideal seperti putra manusia Yesus dalam 3,5 tahun jadi sempurna. Tapi Tuhan Yesus mati sebab dia harus jadi korban penebusan. Kita tidak. Dengan cepat tumbuh 3,5 tahun sehingga menghasilkan 144.000 orang sempurna. Wasiat lama cuma dikabarkan 2. Tapi akhir zaman 144.000, persiapannya luar biasa. Saudaraku, orang yang bersedia. Betul, saya kira sekarang belum masuk minggu ke-70. Jadi gelombang-gelombang, macam-macam, saudaraku, peristiwa yang dahsyat itu masih lokal. Kalau sudah masuk minggu ke-70, itu sudah global, ya. Seperti air mendidih, kalau panasnya belum penuh, cuma beberapa gelembung-gelembung panas. Tapi kalau sudah mendidih, di mana-mana. Kalau di sini ada tempat-tempat yang tidak ada gelembung panas. Jadi masih bisa Tuhan, biar Tuhan berikan aman sejahtera. Kita bisa beribadat dengan baik. Kita bisa tumbuh menyelesaikan rencanamu. Saya bisa ikut pelayanan, saya bisa ikut Bible study atau sekolah Alkitab Elisa. Tuhan beri kesempatan. Saudaraku, kalau sudah begini, tidak ada kesempatan, saudara. Susah. Orang kelaparan di mana-mana. Nanti kelak datang bagi manusia lapar dan haus akan firman-Nya. Amos 8:11. Repot, saudaraku. Ancaman bahaya luar biasa. Sekarang masih lumayan. Saudara-saudara yang karena sesuatu hal tidak bisa hadir, saya bilang kamu ulangi dalam HP. Sebagian banyak minggu pagi, sore, Rebo masih bisa diikuti kalau ada kerinduan. Tapi dalam perhitungan tidak masuk perhitungan. Sebab kita perlu bertemu, bersekutu itu penting. Saudaraku, tapi darurat ya pakai HP. Kalau orang muntah murus, makan muntah, darurat, dicoblos ke pembuluh darahnya. Itu darurat, saudara. Jangan ke gereja bawa infus. Saudaraku, kan aneh. Yang normal itu tidak
makanan itu tidak masuk di pembuluh darah atau diambilkan selang, masukkan mulut sampai ke lambung, terus susunya dituang. Itu darurat. Orang yang biasa kalau makan pakai mulut, pakai lidah, pakai gigi. Ibadat yang biasa itu datang ke gereja bersekutu, perlu bersekutu. Kalau darurat, ya sudah. Ada sakit, terpaksa pergi, ya saudara pakai infus, pakai sonde, saudaraku. Tapi ngotot, saudaraku, supaya kita bisa tumbuh dengan baik, saudaraku, sehingga jadi indah. Kalau sudah di sini susah. Orang yang sekarang tidak punya cukup firman, tidak cukup meningkat, di sini sudah tidak bisa. Orang benar susah beroleh selamat di sini. Itu ditulis dalam 1 Petrus 4 ayat 18. Ayat 17, datang masa hukuman rumah Allah. Ribut ini di sini. 1 Petrus 4 ayat 17. Dan orang benar susah beroleh selamat. Itu orang benar yang mana? Seperti Lot. Orang benar seperti Lot, tapi suka jalan-jalan, suka rekreasi di Sodom, akhirnya tinggal di sana. Saudara lihat, wah, belum filmnya, belum segala-galanya, belum macam-macam kesukaannya. Waktu dia lihat, loh, wah rupanya Tuhan mau datang, sulit bertobat. Sebab bedanya kesucian dan dosa itu sudah terlalu jauh. Yang suci tambah suci, yang dosa tambah dosa. Untuk nyeberangi sudah tidak bisa. Salah sedikit, hukum. Saudaraku, Ananias Safira itu tidak mencuri, tidak utang, tidak menipu, duitnya sendiri dibatalkan, mati. Duitnya sendiri. Bukan mencuri, saudara. Kalau orang duitnya sendiri, ya siapa mau peduli habis duitnya sendiri. Dia mau kasih 10.000 atau 100.000, ya tidak bisa apa-apa, itu duitnya sendiri. Tapi kalau dia mencuri, menipu, korupsi, diinting-inting orang banyak, KPK masuk, toh mati. Salah sedikit mati. Kalau sekarang sak maunya sendiri, peraturan dihantam, kesucian dihantam, pelayanan ngawur. Waktu masuk minggu ke-70, berubah itu susah, saudara. Orang datang gereja ndak telat aja itu 10 tahun belum tentu waras. Saudara lihat, 10 tahun belum tentu sembuh, tetap masih telat. Kalau telat sedikit tidak apa-apa. Telatnya luar biasa. Sudah firman setengah jam baru datang. Saudaraku, itu kira-kira diapakan, saudaraku? Kalau sekarang, asyirnya, mari Pak duduk tak. Sudah repot, ya sudah seadanya. Ini sudah jalan setengah jam. Disambut sama asyir. Tapi kalau minggu ke-70 bukan disambut, saudara, ditutup. Mati di tempat. Saudara lihat, orang benar susah beroleh selamat. Lot itu sudah dilepaskan 2 kali dari Sodom. Susah beroleh selamat. Sekarang sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan takut. Kita melihat ada 2 gunung. Selalu ada 2 gunung. Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Itu kejahatan, dosa luar biasa. Itu masuk koran, masuk medsos. Tapi kesucian jarang masuk koran. Jarang, saudaraku. Tapi ada 2. Kalau matanya remeng-remeng, cuma yang dilihat gunung yang bahaya ini aja. Aduh, aduh, aduh. Yang sakit jantung, gedebuk, saudaraku. Tapi kalau matanya jelek, oh, saya tidak milih ini, milih yang ini. Kesucian tambah, mujizat
terjadi. Kesukaannya seperti sorga di bumi. Bayangkan saudaraku, yang umur 80 mungkin jadi seperti 25. Semua sembuh, rohaninya jadi indah. Itu bukan nanti, mulai sekarang bersedia. Kalau sudah masuk minggu ke-70 Daniel, jangan takut. Bersedialah. Sebab itu saudaraku, apapun yang terjadi kita bersedia. Makan perjamuan suci jangan nekat. Yang ada salah betulkan. Istri suami yang tidak betul ngaku sama suami istrinya. Ya, kalau tidak ngaku minum perjamuan suci, Tuhan tidak suka. Sekarang itu pukulannya itu pakai lidi. Dus, oh tidak apa-apa. Tapi kalau seminggu ke-70 bukan pakai lidi, pakai palu. Saudaraku, hati-hati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Biar kita hidup hati-hati. Ini kesempatan. Saudaraku, berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Berjagalah mulai sekarang. Tiaklah luput dari bahaya. Makasih Tuhan. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Sekali lagi, berjaga. Jangan tunggu minggu ke-70. Sekarang, kalau tidak telat, terlambat. Masuk dalam celaka dunia. Sekarang, haleluya. Ya kerap luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh. Saudara yang sudah dibaptiskan dalam air boleh ambil perjamuan kudus. Yang belum dibaptiskan tidak akan bisa masuk golongan 1551. Orang percaya dan dibaptiskan akan selamat. Itu permulaan. Percaya tidak mau dibaptiskan itu tidak akan dapat apa-apa. Kecuali tidak ada kesempatan. Seperti penjahat di salib. Tidak sempat dia dibaptiskan. Tetap selamat. Tapi kalau ada kesempatan tidak dipakai, itu namanya iman yang mati. Semua yang sudah dibaptiskan boleh ambil bagian, tapi jangan simpan dosa. Perjamuan suci tidak boleh diambil saudaraku sembarangan. Siapa yang makan minum tubuhku harus memeriksa diri. Haleluya. Kita bersedia, jangan tunggu kalau sudah keadaannya mendidih di seluruh dunia. Mulai sekarang, perlu waktu. Saudaraku, terus diperbaiki. Kadang-kadang salah sedikit itu sampai 20 tahun belum bertobat. Ada orang kalau bicara itu terus keliru-keliru. Belajar bicara saja 20 tahun belum lulus. Padahal anak kecil, bayi lahir, belajar 2 tahun sudah bisa bicara macam-macam. Saudaraku, kita harus diperbaiki, perlu waktu. Tapi mana yang kita tahu salah, segera perbaiki. Tuhan sanggup merubah kita.
Bahkan bila perlu sekejap, seperti membalik tangan. Perempuan Samaria itu jago nguntit suaminya orang. Tapi percaya Yesus, bluk. Jadi suci dia. Luar biasa. Sakeus, saudaraku, langsung seperti balik tangan. Kalau di dunia itu istilahnya tidak semudah seperti orang membalik tangan. Tapi kalau Tuhan bekerja, berubah. Bluk. Sakeus berubah. Saul itu bencinya setengah mati. Dia kena Tuhan menjamah, langsung seperti balik tangan. Bluk. Berubah. Bertobatlah. Jangan tunggu 10 tahun baru mau bertobat, telat. Hari ini jikalau engkau suaranya, jangan mengeraskan hatimu, bisa berubah. Yang benci, yang berkelahi terus berubah. Apalagi suami istri, duduk jejer. Seringkali masih tidur satu tempat tidur, geger terus. Sudah kawin 30 tahun belum selesai. Saudaraku, terlalu lama. Hari ini kalau mau bisa. Kebencian, tabiat, Tuhan sanggup. Tidak lebih dari kekuatan kita. Perbaiki semua. Terus tumbuh. Kita bersedia itu tidak tunggu kalau sudah mendidih di seluruh dunia. Telat. Orang benar susah beroleh selamat. Orang Kristen, orang setia ke gereja susah beroleh selamat. 1 Petrus 4 ayat 18. Sebab ayat 17-nya mendidih di seluruh dunia. Sebab itu perbaikilah. Jangan tunggu besok. Justru makin lama tidak bertobat, makin keras hatinya. Ikatannya makin kuat. Sehingga akhirnya bilang, sudah enggak. Tidak mau lagi bertobat. Sayang. Karena itu periksa diri baik-baik. Kita akan menyanyi selidikilah akan daku. Dan yang penting bukan cuma nyanyi, bertobat sungguh-sungguh.